Hai, perkenalkan nama saya Nurahuni Amalia dari Prodi PSP, Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa Angkatan 2021. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah pantai dan laut yang cukup luas. Memiliki sekitar 17.508 pulau dengan luas wilayah 5,8 km kuadrat dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Serta 472 sungai besar dan sungai kecil. Pada muara-muara sungai terbentuk ekosistem estuaria yang merupakan pencampuran antara air tawar dan air laut yang menjadikan wilayah ini sangat unik dengan terbentuknya air payau dan dengan salinitas yang berfluktuasi. Estuaria merupakan ekosistem khas yang pada umumnya terdiri atas hutan mangrove, gambut, rawa payau, dan daratan lumpur. Ekosistem ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mendukung berbagai kehidupan. Karena merupakan habitat yang penting bagi sejumlah besar ikan dan udang untuk memijah dan membesarkan anak-anaknya. Bahkan, beberapa larva ikan yang dipijahkan di laut lepas juga berimigrasi ke wilayah estuaria pada fase larvanya. Penasaran mengenai estuaria? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfiansyah dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi dan tipe estuaria. Estuaria adalah bagian dari lingkungan perairan yang merupakan daerah pencampuran antara air laut dan air tawar yang berasal dari sungai, sumber air tawar lainnya. Lingkungan estuaria merupakan peralihan antara darat dan laut yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut, tetapi terlindungi dari pengaruh gelombang laut. Berdasarkan geomorfologi estuaria, sejarah geologi daerah, dan keadaan iklim yang berbeda, maka terdapat beberapa tipe estuaria. 1. Estuaria daratan pesisir atau coastal plain estuary. Pembentukan terjadinya akibat penaikan permukaan air laut yang menggenangi sungai di bagian pantai yang landai. 2. Estuaria tektonik terbentuk akibat aktivitas tektonik, gempa bumi atau letusan gunung Merapi yang mengakibatkan turunnya permukaan tanah yang kemudian digenangi oleh air laut pada saat pasang. Yang ketiga yaitu goba atau teluk semi tertutup. Terbentuknya oleh adanya beting pasir yang terletak sejajar dengan garis pantai sehingga menghalangi interaksi langsung dan terbuka dengan perairan laut. 4. Fjord merupakan suatu teluk sempit atau inlet di antara tebing-tebing atau lahan terjal. Perkenalkan, nama saya Akbar, saya dari Prodi PSP. Saya akan menjelaskan tentang karakter fisik estuaria. Beberapa sifat karakter fisik estuaria. Yang pertama itu salinitas. Salinitas dipengaruhi oleh musim, topografi estuaria, pasang surut, dan jumlah air tawar. Rotasi bumi juga mempengaruhi salinitas estuaria yang disebut dengan kekuatan Coriolis, dan salinitas juga dipengaruhi oleh penguapan musiman. Dan yang kedua ada namanya substrat. Dominasi substrat pada estuaria adalah lumpur yang berasal dari sedimen. Yang ketiga ada namanya suhu. Suhu air di estuaria lebih bervariasi daripada di sekitarnya dikarenakan volume estuaria lebih kecil daripada luas permukaan yang lebih besar. Yang keempat ada namanya aksi ombak dan arus. Perairan di estuaria yang dangkal menyebabkan tidak terbentuknya ombak yang besar. Yang kelima ada namanya kekeruhan. Besarnya jumlah partikel tersubstansi pada perairan estuaria pada waktu tertentu dan setahun menyebabkan terjadinya kekeruhan.
dan yang terakhir itu ada namanya oksigen. Jadi kelarutan oksigen ini berkurang akibat naiknya suhu dan salinitas, maka jumlah oksigen akan bervariasi. Baik, saya Fadila Apriani dari kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek biologi, komposisi, biota, dan produktivitas hayati. Di estuari terdapat 3 komponen fauna, yaitu fauna lautan, air tawar, dan payau. Komponen fauna yang terbesar didominasi oleh fauna lautan, yaitu hewan estonualin, yang terbatas kemampuannya dalam mentolerir perubahan salinitas. Jumlah organisme yang mendiami estuari jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan organisme yang hidup di perairan tawar dan laut. Secara fisik dan biologis, estuari merupakan ekosistem produktif yang setaraf dengan hujan hutan tropik dan terumbu karang dikarenakan, yaitu yang pertama, estuari berperan sebagai jebak zat hara yang cepat didaur ulang. Yang kedua, beragamnya komposisi tumbuhan di estuari, baik tumbuhan makro dan mikro. Yang ketiga, adanya fluktuasi permukaan air terutama akibat aksi pasang surut, sehingga antara memungkinkan pengangkutan bahan makanan dan zat hara yang diperlukan berbagai organisme estuari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Habitat estuari. Kolom air di estuari merupakan habitat untuk jenis plankton atau fitoplankton dan zooplankton. Kemudian neuston atau organisme setingkat plankton yang dapat hidup pada lapisan permukaan air, serta nekton atau organisme makro yang mampu bergerak secara aktif pada perairan estuari. Di dasar estuari hidup berbagai organisme, baik organisme dari makro maupun organisme dari mikro yang biasa disebut dengan bentos. Salah satu contoh organisme bentos yaitu kerang. Pada setiap kelompok organisme dalam habitatnya menjalankan fungsi biologis secara masing-masing. Nah, salah satu yang menjadi contohnya yaitu fitoplankton sebagai produsen dalam melakukan aktivitas produksi dengan cara melalui fotosintesis. Kemudian contoh lainnya yaitu pada bakteri dalam melakukan perombakan bahan organik atau organisme mati menjadi nutrien yang dapat dimanfaatkan oleh fitoplankton dalam fotosintesisnya. Dalam satu kelompok organisme, contohnya pada plankton atau bentos, maupun antara kelompok plankton dan bentos, terjalin suatu hubungan tropik antara satu sama lain, sehingga dari hubungan tersebut membentuk satu hubungan yang dinamakan dengan jaringan makanan. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin dari Prodi PSP, Jaringan Makanan di Estuaria. Dasar dari jaring makanan di Estuaria adalah konversi energi matahari menjadi energi dalam bentuk makanan yang dilakukan oleh tumbuhan rawa. Saat tumbuhan mati, protozoa dan mikroorganisme lain mengkonsumsi material tumbuhan yang mati tersebut. Melimpahnya sumber makanan di Estuaria dan sedikitnya predator menjadikan Estuaria sebagai tempat hidup bagi anak berbagai binatang yang fase dewasanya tidak berada di Estuaria. Pada ekosistem di Estuaria dikenal 3 tipe rantai makanan yang didefinisikan berdasarkan bentuk makanan atau bagaimana makanan tersebut dikonsumsi, yaitu kerasin, detritus, dan osmotik. Fauna di Estuaria seperti udang, kepiting, kerang, ikan, dan berbagai jenis cacing
berproduksi dan saling terkait melalui suatu rantai dan jaring makanan yang kompleks. Peran ekologis estuaria yang penting yaitu mampu menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan, memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang, sebagai potensi produksi makanan laut, sebagai tempat budidaya tiram dengan rakit seperti yang diterapkan di Jepang. Sedangkan manfaat bagi manusia yaitu sebagai tempat pemukiman, sebagai jalur transportasi, sebagai tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, sebagai pelabuhan dan kawasan industri, sebagai area hutan, sebagai tempat pariwisata, dan sebagai tempat perkebunan. Nah, bagaimana penjelasan teman-teman kita mengenai estuaria? Mudah dipahami bukan? Wilayah estuaria sangat rentan terhadap kerusakan dan perubahan alami atau buatan. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga ekosistem estuaria maupun ekosistem perairan lainnya.